Hey, jumpa lagi dengan Parto di sini. Hari ini kita akan menjelaskan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk X mendekati A. Untuk soal tipe 1 ya, nanti ada dua tipe. Untuk soal tipe 1 adalah soal yang menggunakan konsep seperti ini, yang akan siapa jelaskan hari ini. Pertama, bahwa limit X mendekati A, sin A kurung buka X kurang A per B kurung buka S kurang B sama dengan A per B. Ini bisa kita buktikan ya. Ini berdasarkan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk X mendekati 0. Itu dari sana kita ambil konsep pembuktiannya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, caranya seperti ini. Pembuktiannya, limit X mendekati A kan itu. A nya kita bawa ke kiri. Ya, mendekati 0 kan itu. Kalau A nya bawa ke kiri kan jadinya mendekati 0. Sama-sama dikurangi A kedua ruas. X nya dikurangi A nya dikurangi A. X dikurangi A kurang A itu 0. Jadinya ini sin A X kurang A per B X kurang A kan itu. Nah, karena sekarang ini di sini sama-sama X kurang A, artinya kan X kurang A nya bisa saja saya ganti dengan huruf lain. Misalkan ini P, kemudian ini P. Jadinya kan limit P mendekati 0 sin AP per BP itu sama dengan, ini kan berpasangan seperti saya jelaskan di soal tipe 1. Karena udah berpasangan ya tinggal tulis A per B saja, itu pembuktiannya. Nah, kalau soal yang ini ya sama saja, limit X mendekati A nya kedua ruas dikurangi A kurang A0 tan A X kurang A per B X kurang A. Karena sama-sama X kurang A, X kurang A nya bisa kita ganti dengan P. Jadinya limit P mendekati 0 tan AP per BP sama dengan, ya karena tan AP per BP ini berpasangan ya, kita lihat A dan B nya, jadinya ini A per B. Begitu juga dengan 4 teori lainnya, bisa kalian buktikan dengan cara yang sama. Ini soalnya seperti ini. Limit X mendekati Pi, sin kuadrat 3X dikurangi 3Pi per 6X dikurangi 6Pi. Jadi langkah pertama, kita tulis soalnya limit X mendekati Pi, sin kuadrat. Ini kan ada, di sini kan ada 3X. Pertama kita ubah agar koefisien X-nya jadi 1, jadi 3-nya kita keluarin. Jadi 3X dibagi 3 itu X, 3Pi dibagi 3 itu Pi. Per, kemudian ini kita tulis 2 kali kan, karena 6X kuadrat. Kita tulis 2 kali nanti. Kemudian di sini kan ada 6, koefisien X-nya kan 6, 6-nya kita keluarin. Kemudian 6X dibagi 6 itu X, min 6Pi dibagi 6 itu min Pi. Kan itu jadinya jawabannya. Kemudian ini kita jabarkan jadi 2. Limit X mendekati Pi, sin 3X kurang Pi kali sin 3X kurang Pi per 6X kurang Pi per 6X kurang Pi. Nah, kan ini berpasangan sekarang. Di sini X kurang Pi, 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 Pi kan berpasangan. Nah, soal tipe 1 tuh bisa digunakan di konsep yang tadi itu bisa digunakan untuk soal ini. Karena ini soal tipe 1 di mana soalnya memuat X min A. Di semua kasus di pembilangnya ada X min A, di penyebutnya ada X min A. Apabila kalian ketemu soal di mana di pembilangnya ada bentuk X min A, di penyebutnya juga ada bentuk X min A, maka itu adalah soal tipe 1. Kalian gunakan konsep yang tadi. Karena dia berpasangan ya, kita lihat koefisiennya ada aja 3 per 6 kali 3 per 6. 3 per 6 itu kan setengah. Jadi setengah kali setengah itu 1/4. Seperti itu jawabannya untuk soal nomor 1. Kita ke contoh soal nomor 2. Untuk nomor 2 bentuknya seperti ini.
Di sini nggak ada tulisan kurangnya, tapi di bawah ada tulisan kurangnya. Jadi yang di bawah bisa kita olah dulu. Limit X mendekati Pi per 3 tan 3X per, ini kan koefisien X nya 3, kita ubah koefisien X nya jadi 1, jadi 3 nya kita keluarin 3X bagi 3 itu X, Pi dibagi 3 itu Pi per 3. Oh ya, dan tentu saja kita sebelum menjawab soal seperti ini, pastikan dulu ini bentuknya 0 per 0 ya. Kalau Pi per 3 disubstitusikan ke sini kan jadinya tan Pi itu ya 0. Kalau Pi per 3 itu dimasukin ke sini, 3 kali Pi per 3 itu Pi kurang Pi 0, jadi ini bentuk 0 per 0. Itu. Ini kan masih soal sederhana ini. Terus bagaimana caranya kalau di atasnya tidak ada bentuk S kurang A, A-nya kan ini. Ya seperti ini caranya. Perhatikan dulu. Tulis limit kedua ruas kita kurangi Pi per 3, jadinya X kurang Pi per 3 mendekati 0. X dikurangi Pi per 3, kita tulis X kurang Pi per 3. Pi per 3 kurang Pi per 3 itu 0. Kemudian di bawahnya tetap salin karena sudah sama dengan limit, yaitu X kurang Pi per 3. Di atasnya kan belum, karena belum yang kita ubah tan 3, udah tulis X. Kemudian kita paksa munculkan bentuk Pi per 3. Jadi tulis Pi per 3. Kenapa? Karena di sini ada bentuk kurang Pi per 3, makanya kita paksa munculkan bentuk kurang Pi per 3 agar tidak merubah persamaan, kita lawan ya. Kebalikan dari min kan plus Pi per 3. Sehingga kita tidak merubah persamaan. Kan min Pi per 3 tambah Pi per 3 0. 0 tambah X kan X. Jadi kita tidak merubah persamaan. Nah, kita tandai kemudian. X min Pi per 3 itu kita misalkan sebagai P. X min Pi per 3 itu kita misalkan sebagai P. X min Pi per 3 itu kita misalkan sebagai P. Jadi sama dengan limit X min Pi per 3 nya kita ganti dengan P mendekati 0, kemudian tan 3 kurung buka X min Pi per 3 nya jadi P tambah Pi per 3 per 3P. Nah ini kan hampir mirip dengan soal tipe 1, sekarang udah mendekati 0. Soal tipe 1 yang di video sebelumnya kan untuk limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk X mendekati 0. Nah, sekarang untuk P mendekati 0. Jadi kembali ke soal tipe 1. Masalahnya di sini sekarang. Kita harus ubah ini biar menjadi lebih sederhana. Jadi ini limit P mendekati 0 tan 3 kali P 3P 3 kali Pi per 3 itu adalah Pi. Ya kan? 3 kali Pi per 3, 3-nya coret sisa Pi per 3P. Oh iya, asal kalian tahu 1 Pi radian itu kan 180 derajat. Terus tan 180 derajat ditambah 3P atau tan 180 derajat ditambah sesuatu kan rumus kuadran 3 kan? Rumus standar kuadran 3. Karena pakai rumus standar ya tan tetap tan. Kalau pakai rumus komplement tan itu kotan. Jadi karena ini pakai rumus standar, tannya tetap tan. Karena 180 derajat ditambah sesuatu itu kuadran 3, dan di kuadran 3 tan itu positif. Jadi kita biarin ini positif. Jadi ini tan 3P per 3P. Karena ini berpasangan jadinya 3 per 3 sama dengan 1. Nah kalau kalian nggak ngerti perubahan rumus-rumus ini, saya akan tunjukkan catatannya. Silahkan pause video ini ya. Perhatikan ini catatannya. Pause video ini. Kemudian catat dulu rumus-rumus standar dan rumus-rumus komplement dari fungsi trigonometri ya. Biar kalian ngerti kenapa tan 180 derajat ditambah 3P itu jadinya tan 3P. Oke? Silahkan catat dulu. Kita akan lanjut ke soal nomor 3. Limit X mendekati Pi per 6, 1 dikurangi sin 3X per 6X kurang Pi kali cos 6X. Ini adalah bentuk tak tentu, sebab nanti hasilnya di atas 0, di bawah 0. Silahkan coba sendiri. Langkah pertama, ini kita lihat yang bentuk yang nggak ada trigonometrinya, yaitu 6X dikurangi Pi. 6X dikurangi Pi itu 6-nya kita keluarin agar koefisien X-nya jadi 1. Artinya, limit X mendekati Pi per 6, 1 dikurangi
sin 3x per 6 kurung buka x dikurangi 6x dibagi 6 kan x, min pi dibagi 6, min pi per 6 cos 9x. Nah, yang jadi masalah di sini kan nggak ada bentuk x min pi per 6. Di sini juga nggak ada bentuk x min pi per 6. Jadi kita akan paksa agar ada bentuk x min pi per 6. Langkah pertama, x mendekati pi per 6 nya kedua ruas kita kurangi pi per 6. Sehingga di kiri jadinya x kurang pi per 6. Di kanan pi per 6 kurang pi per 6 itu 0. Kemudian di sini 1 dikurangi sin. Kita paksa muncul bentuk x min pi per 6. Jadi tulis 3x min pi per 6. Agar tidak merubah persamaan, tulis lawannya plus pi per 6. Lawan dari min pi per 6 kan plus pi per 6. Per 6 x min pi per 6 cos 9. Kita paksa munculkan bentuk min pi per 6. Kemudian kita tulis lawan. Gitu. Lalu kita ubah x min pi per 6 ini jadi p. Jadi p. Jadi p. Jadi p. Sehingga jadinya sama dengan limit p mendekati 0, 1 kurangi sin 3p tambah sin 3 kurung buka p tambah pi per 6 per 6p kali cos 9 kurung buka p plus pi per 6. Langkah selanjutnya ini kali ke dalam, ini juga kali ke dalam, sehingga nanti jadinya limit p mendekati 0, 1 kurangi sin 3p tambah 3 kali pi per 6, 3 dan 6 jadi coret, jadinya sisa pi per 2 per 6p cos 9 kali p 9p, 9 kali pi per 6, 9 dan 6 nya coret sama-sama dibagi 3, 9 bagi 3 3, 6 bagi 3 2. Perhatikan pi per 2 ini kan 90 derajat, ya kan? 1 pi radian itu 180 derajat, 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. 90 derajat ditambah sesuatu itu rumus komplement kuadran 2. Karena ini rumus komplement kuadran 2, dan ini sin di kuadran 2 itu positif. Karena rumus komplement, sin berubah jadi cos. Kalau nggak ngerti, lihat catatan yang saya berikan. 6p kali cos 3pi per 2 itu berapa? 1 pi radian itu 180 derajat. 180 derajat dibagi 2, 90 derajat. 90 derajat kali 3, 270 derajat. 270 derajat ditambah sesuatu itu adalah rumus komplement kuadran 3. Karena cos di kuadran 3 positif, maka di sini positif. Karena rumus komplement, makanya cos berubah jadi sin. Seperti itu. Nah, sekarang kita dapat bentuk 1 kurang cos 3p. Ini kan soal tipe antara tipe 2 kan. Soal tipe 2 di limit x. Limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu untuk x mendekati 0. Ini soal tipe 2. 1 kurangi cos A. Rumusnya apa? Masih ingat? Kalau nggak ingat, tonton video saya sebelumnya. Limit P mendekati 0. 1 dikurangi cos A. Ini A ya. 1 dikurangi cos A. Itu tidak lain adalah 2 sin kuadrat setengah A. Dimana A-nya adalah 3P per 6P kali sin 9P. 6P sin 9P kan sinnya boleh dihilangin. Soal pernah kalian pelajari kan di video sebelumnya. 9P nya ditulis sama dengan limit P
P mendekati 0, 2 sin kuadrat setengah P, kan sinnya boleh dihilangin, jadinya ini setengah kali 3P itu 3/2P dikuadratkan, karena kan sin kuadrat, sinnya hilang, kuadratnya masih, per 6P kali 9P itu adalah 54P kuadrat, sama dengan 2 kali berapa ini? Maaf, saya tulis limit aja. Limit P mendekati 0, 2 kali 3/2P kali 3/2P per 54P kuadrat. P nya kita coret, 2 nya kita coret, 3 kali 3 9/2 dibagi 54. Ini kan pecahan bertingkat, 2-nya bisa diturunin, jadi nanti hasilnya adalah berapa hasilnya? Sama dengan 9/2 kali 54, 108. Karena 9 dan 108 bisa disederhanakan, ya kan? 9 dan 108 bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 9, jadi sama dengan 1/12, sama-sama bagi 9. Jadi soal nomor 3 jawabannya 1/12. Sekian video dari saya, saksikan soal tipe 2 nya di video saya berikutnya. Terima kasih.